Alat transportasi merupakan satu kebutuhan lain masyarakat karena alat transportasi itu turut mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Di antara berbagai macam alat transportasi yang dibutuhkan masyarakat itu adalah beca. Tahun 1869, asal-usul beca berasal dari Jepang. Dinamakan jinrikisha yang berarti kendaraan tenaga manusia. Pada tahun 1800, jinrikisha akhirnya sampai ke telinga masyarakat di Tiongkok, hingga dalam waktu singkat, jinrikisha dikenal sebagai kendaraan pribadi, kaum bangsawan, dan kendaraan umum. Pada tahun 1930, berkembang di India dan di Pakistan. Pada awal tahun 1940, beca mulai dikenal di Singapura, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beca yang dikembangkan di Asia Tenggara sudah lebih modern. Beca didatangkan ke Batavia dari Singapura dan Hong Kong pada tahun 1930. Bapak bisa diperkenalkan namanya siapa? Pak Jajang. Pak Jajang. Terus sejak kapan Bapak memulai profesi ini? Tahun 90-an. Udah lama juga. Dari jam berapa Bapak berangkat kerja? Dari jam 5 sampai jam 5. Jam 5 sore? Iya. Berapa paling banyak penumpang yang dapat Bapak angkut dalam sehari? Paling 7. 7 orang? Ya. Mengapa Bapak tidak beralih ke beca motor? Nggak ada modalnya. Kira-kira Bapak paling jauh mengantar penumpang kemana? Ke stasiun. Apa alasan Bapak memilih berprofesi sebagai tukang beca? Kadang nggak ada keahlian lain. Apa suka duka Bapak selama menjadi tukang beca? Nggak tahu ya. Sukanya Pak, sukanya? Senang. Ya seneng aja gitu. Terus Nyari duitnya gampang gitu. kalau dukanya? Dukanya kalau lagi nggak dapat duit. Betul. Kalau hujan gitu Pak, hujan suka banyak penumpang nggak? Nggak. Kalau sekarang nggak, kalau dulu banyak. Oh iya. Iya. Berarti dari dulu Bapak mangkalnya di sini apa pindah-pindah? Di sini di SD Center. Oh di sini terus dari tahun 90-an? Iya. Tapi kalau sehari nggak pernah dapat penumpang pernah nggak Pak? Sering. Oh sering. Sering kalau sekarang, kalau dulu nggak. Itu berarti mulai jarangnya dari tahun berapa Pak? Dari selama COVID aja. Oh sama COVID? Iya. Sekarang kan udah ada ojek online ya Pak. Hal apa yang membuat Bapak masih bertahan menjadi tukang beca? Ya alasannya itulah, nggak ada modalnya. Nggak punya modal. Pada saat pandemi COVID-19 pasti sangat berpengaruh pada pekerjaan Bapak. Bagaimana cara Bapak untuk menutupi pendapatan sehari-hari? Ya paling utang-utang buat nutupnya. Adakah pemikiran yang terlintas dalam kepala Bapak untuk berhenti menjadi tukang beca? Ada. Salah satu pekerjaan yang masih ada hingga saat ini adalah menjadi tukang beca, yang masih bertahan di tengah gencarnya perkembangan transportasi di Indonesia, khususnya wilayah Depok. Alat transportasi tradisional ini sekarang sudah mulai hilang pamor seiring banyaknya transportasi online yang aksesnya lebih mudah, efisien, dan cepat. Ya, saya minta pendapat Bapak nih Pak. Sekarang kan kayak transportasi gitu di Depok aja nih. Udah banyak kayak ojek online, apa-apa kan online. Terus beca nih transportasi yang udah lama nih, dari Depok dari tahun 90-an tuh udah ada nih. Sekarang kan udah mulai dikit nih populasinya. Iya. Terus menurut Bapak gimana nih Pak? Ya, Bapak kan temennya ada temennya gitu Pak. Ya sebetulnya nggak sian selama ada ojek online ini beca jarang dipakai Mas. Jarang, paling kadang-kadang sehari dapat 1, dapat 2 itu mah jarang orang menggunakan, jarang lah istilahnya. Kalau mau ojek online itu.
Di samping beca merupakan alat transportasi yang berusia cukup tua, beca juga memiliki kelebihan tersendiri yang dapat membuat sebagian besar masyarakat tidak akan meninggalkan dan akan terus membutuhkannya. Banyak hal yang tak dapat dipenuhi oleh transportasi lain walau lebih modern dan memiliki fasilitas cukup representatif, namun di balik kenyataan bahwa beca dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ada problema yang dihadapinya, yang seringkali perlakuan yang ia terima sangat tidak mengindahkan alasan-alasan masyarakat untuk terus menggunakannya. Pendapat Bapak gimana nih kan, ya di Depok kan beca udah mulai dikit lah populasinya. Sampai di Jakarta aja kan beca udah mulai nggak boleh tuh. Udah, iya. Udah mulai nggak boleh beroperasi lagi di sana. Di sini juga udah nggak boleh. Kalau di sini masih boleh, lewat Margonda udah nggak boleh, jalan utama Margonda udah nggak boleh. Tapi di sini aja di Jalan Pemuda, masih Jalan Kartini masih boleh. Tapi kalau udah ke Margonda udah nggak boleh. Iya. Ya. Iya sama inilah, karena udah bukan nggak layak lagi lah, karena kan udah jalan protokol utama kalau Margonda. Iya. Gitu. Terus ada kata-kata nih Pak buat yang masih beroperasi sebagai tukang beca nih, apa semangatnya atau apa gitu Pak? Ya kalau buat namanya yang masih aktif ya mau dibilang semangat ya semangat, karena transisi zaman kan ya, ya mempertahankan aja ya. Ya salah satu keunikan aja masih ada aja di Depok gitu. Ya kalau bisa sih saya justru maksudnya kalau bisa Pemda ya justru lebih perhatiin, ini sebenarnya aset wisata. Asal kalian tahu aja, ini sebenarnya jalan yang kalian lagi syuting ini adalah sebenarnya ini adalah jadi semacam tempat aset wisata sebenarnya ini. Iya, makanya kan ada ini. Jadi sebenarnya seperti itu nanti dari Jalan Pemuda ini gitu. Kan di sini juga populasi beca ini juga kan masih banyak. Masih. Tergolong lebih banyak lah dibanding kalau ke daerah sana kan daerah Kawangan itu kan udah pada nggak ada nih. Ya karena memang beca di sini masih banyak karena di sini kan banyak lahan anak sekolah. Kadang-kadang ibu-ibu tuh nganterin anak-anak pagi. Ini karena libur aja jadi karena libur jadi mereka nih yang langganan beca mungkin lagi pada tidur siang atau gitu. Tapi kalau jam sekolah banyak ibu-ibu tuh masih banyak yang menggunakan beca nganterin anaknya sekolah gitu. Kalau kan sekarang juga nih, sekarang ada kafe nih, jadi kan harusnya orang-orang pada aware juga kan. Iya. Di sini harus dibudayain lagi lah. Sebenarnya itu dia sebenarnya daya tariknya sebenarnya ya. Tapi ya kan kita nggak bisa namanya perubahan zaman ya. Ya tapi ya bagi saya sih kalau bisa wisata harus perhatiin itu aja, dinas wisata, tata kota, perhatikan mereka lah supaya itu aja. Pemerintah yang bijak tentulah tidak gegabah dalam mengambil satu keputusan jika tindakan itu menyangkut hidup rakyatnya. Bagaimanapun juga jangan dilupakan kenyataan bahwa kita adalah sebangsa dan setanah air. Kita pun harus melestarikan transportasi tradisional karena bagaimanapun itu transportasi yang pertama kali sebelum ada transportasi modern seperti sekarang ini. Semoga nasib Abang Beca di Jabodetabek dan kota-kota lainnya di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan sejahtera. Pesan-pesannya Bapak nih Pak, buat yang sama profesi seperti Bapak ini Pak, apa Pak? Sekarang nih kan lagi namanya ada COVID, pandemi, jadi orang-orang pada ada beberapa orang yang jarang keluar, jadi jarang menggunakan transportasi Bapak ini. Udah banyak kan yang berhenti sih, jadi tukang becak beralih ke Gojek gitu, beralih ke tukang bangunan. Jadi banyak yang udah jatuh udah nyerah gitu ya Pak ya? Iya banyak yang nyerah. Sekarang kan udah ramai banget nih ojek online gitu. Iya, udah pindah profesi.